Di tanah bernama Kabegjan, kisah kelam tertulis dalam darah. Sebuah kerajaan berdiri megah, dibangun di atas sumpah leluhur, dan dipimpin raja bijaksana, dicintai rakyatnya. Ialah Prabu Aryo Seto. Pada seri pertama dikisahkan, Prabu Aryo Seto tewas dibunuh adiknya sendiri, yaitu Raden Rakasantya, yang memang sejak lama mengincar tahta kerajaan Kabegjan. Setelah terbunuhnya Prabu Aryo Seto, Rakasantya pun kemudian mengarang cerita bahwa kakaknya telah tewas dibunuh orang tak dikenal, dan Permaisuri Dewi Mangunsari pun pergi dari istana bersama bayinya atau putra tunggalnya, Linggaprana. Maka pada pagi itu di istana Kabegjan, Rakasantya mengumpulkan para pejabat istana. Pagi ini, aku sengaja mengumpulkan kalian guna membahas keadaan yang terjadi di istana Kabegjan. Kakanda Prabu telah tewas. Istana Kabegjan tak boleh kosong tanpa pemimpin. Ampun, Raden. Hamba setuju dengan apa yang Raden sampaikan. Kabegjan tak boleh kosong. Harus ada raja pengganti. Menurut aturan, jika raja wafat, maka putra atau putrinya adalah pewaris tahta. Dan pewaris kerajaan Kabegjan adalah Raden Linggaprana. Sedangkan saat ini Raden Linggaprana juga masih bayi. Benar yang disampaikan Kakang Patih. Tapi sekarang Permaisuri Dewi Mangunsari juga telah pergi bersama Raden Linggaprana entah kemana. Maka dari itu, aku kumpulkan kalian. Sudah cukup darah ditumpahkan. Tak perlu lagi air mata. Kerajaan Kabegjan butuh pemimpin, bukan ratapan. Bagaimana ini? Harus ada raja baru. Bagaimana ini? Jika sudah begini, apa yang ditunggu? Maka akulah yang akan maju memimpin istana Kabegjan. Harus ada raja baru. Raden Rakasantya. Ya, ini gimana ini? Patih Wedi Agal. Hamba, Raden. Dan kau, Senopati Rogo Rempi. Hamba, Raden. Segera susun upacara penobatanku sebagai Raja Kabegjan. Baik, Raden. Raden. Titah dilaksanakan. Maka demikianlah, seluruh pejabat istana menyetujui penobatan Rakasantya menjadi raja baru menggantikan Prabu Aryo Seto. Rakasantya tersenyum tipis penuh kelicikan. Dalam hatinya bersukaria karena keinginannya telah tercapai. Akulah sekarang raja. Kabar terbunuhnya Prabu Aryo Seto memang telah tersebar dan membuat gempar warga. Lebih-lebih kabar naik tahtanya Raden Rakasantya menggantikan kakaknya, yaitu Prabu Aryo Seto. Di sebuah tempat jauh dari kerajaan, di sebuah warung, dua orang berbincang sambil menikmati minuman. Sungguh disayangkan Gusti Aryo Seto terbunuh. Raja yang selama ini kita kagumi karena kearifan dan baik hatinya. Sekarang Raden Rakasantya menggantikan kepemimpinan. Aku khawatir situasi berubah dan tidak lagi membuat rakyat hidup tenang. Hus,
Hati-hati kalau bicara. Ucapanmu itu bisa dianggap kesalahan besar. Aku tidak menuduh. Bukankah selama ini kabar yang beredar memang Raden Rakasandya sangat menginginkan tahta kerajaan? Iya, tapi kamu harus hati-hati dalam berbicara. Aku takut jika ada yang mendengar kamu bisa ditangkap. Apalagi kalau yang mendengar prajurit istana. Kamu tidak hanya akan ditangkap, tapi bisa jadi dihukum gantung. Ngeri. Aku nggak mau ikut-ikut. Tak berapa lama, mereka berbincang. Nampak seorang mengendarai kuda, mendekati warung di mana dua warga itu berbincang-bincang. Dari penampilannya yang mengenakan seragam lengkap dengan senjata, tampaknya itu adalah prajurit Istana Kabegjan. Prajurit itu turun dari punggung kuda. Ia langsung menghampiri dua warga itu. Tampak dua warga itu sedikit gemetar saat prajurit itu mulai berbicara. Apakah kalian warga asli sini? Iya Tuan. Iya, Tuan. Lalu apakah kalian sempat melihat seorang wanita menggendong bayi melintas atau bahkan sempat mampir ke warung ini? Tidak Tuan. Hamba tidak melihat orang yang Tuan maksud. Benar, Tuan. Kami baru saja duduk di warung ini setelah tadi kami kerja di ladang. Jadi kami berdua tidak melihat orang itu. Baiklah. Tapi jika kalian melihat wanita dengan ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, kalian bisa segera melaporkan ke pintu gerbang Istana Kabegjan. Kalau perlu, tangkap wanita itu. Baik Tuan. Setelah ucapan terakhirnya, prajurit yang gagah itu segera pergi meninggalkan warung di mana dua warga itu berada. Ia segera menaiki kudanya dan menarik tali kendali, dan kuda pun berlari dengan kencang. Dua warga itu nampak lega karena prajurit itu telah pergi. Hop, hiya, 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 hiya. Wah, siapa ya wanita yang dimaksud prajurit itu? Itu bukan urusan kita. Yang jelas, wanita itu ada kaitan erat dengan Istana Kabegjan. Tapi aku sempat mendengar kabar bahwa Permaisuri Dewi Mangun pergi dari istana setelah Prabu Aryo Setio terbunuh. Apakah yang dimaksud itu adalah Permaisuri? Alah, sudahlah. Kita nggak perlu ikut campur. Kita ini wong cilik, rakyat jelata. Gak perlu kita ikut melibatkan diri dalam urusan pemerintahan Istana Kabegjan. Aku yakin ada niat gak baik ke raja baru itu. Sudahlah. Jangan ikut campur. Kita diam saja. Kita urus ladang dan ternak saja. Memang benar, dugaan warga itu, prajurit yang baru saja menemui mereka adalah prajurit Istana Kabegjan, utusan Raja Rakasandya untuk mencari Dewi Mangun yang telah melarikan diri dari istana setelah suaminya terbunuh. Sementara itu, di istana, Raja Rakasandya sedang berbincang dengan Patih Wedi Agal. Bagaimana Paman Patih? Apakah Dewi Mangun sudah ditemukan? Ngapunten Gusti,
Saya sudah kerahkan prajurit untuk mengejar dan mencari Dewi Mangun. Tapi sampai saat ini prajurit belum memberikan informasi entah kemana Dewi Mangun pergi. Aku tidak mau tahu, Paman Patih. Kerahkan lagi lebih banyak prajurit untuk membawa kembali Dewi Mangun ke istana. Baik, Gusti. Perintah dilaksanakan. Setelah itu, Patih Wedi Agal membungkuk, memberi hormat, dan kemudian meninggalkan ruangan. Dewi Mangun, kenapa kau pergi? Sejak dulu aku mencintaimu, tapi kau justru mencintai Aryo Seto dan menikah dengannya. Aryo Seto, kau benar-benar telah merusak kebahagiaanku. Sampai-sampai Dewi Mangun pun menjadi milikmu. Tapi syukurlah, sekarang kau telah mati. Tahta sudah aku pegang, tapi Dewi Mangun justru menghilang. Dewi Mangun, kemana kau pergi? Jika kau benar-benar menolakku, lebih baik ku lenyapkan sekalian kau bersama bayimu. Awas kau, Dewi Mangun! Raja Rakasandya benar-benar geram dan kecewa atas kepergian Dewi Mangun. Nah, teman dan pendengar, kemanakah perginya Dewi Mangun dan putranya Linggaprana? Akankah Raja Rakasandya dan prajurit istana berhasil membawanya kembali? Nantikan seri ketiga yang lebih seru. Sampai jumpa.